Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran jitter melalui atau menggunakan aplikasi WearShark. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih jitter itu ya. Sebelumnya kita udah kenal delay. Delay adalah waktu tunda dalam proses pengiriman data. Ya. Nah, sedangkan jitter ini variasi dari delay-nya. Gitu. Jadi banyaknya macam-macam delay, muncullah jitter. Gitu. Nah, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur jitternya. Kegiatan kita yaitu melakukan pengepingan. Dimulai dari membuka aplikasi CMD, lalu kita ping website atau apapun itu. Ini saya akses YouTube, saya ping YouTube. Selanjutnya kita jalankan aplikasi WearShark. Jangan lupa pilih interface-nya yang WiFi. Kita klik start. Ya, kurang lebih sekitar 15-20 detik kita jalankan WearShark-nya. Oke, saya rasa cukup. Kita stop dulu. Lalu ini juga kita stop. Selanjutnya kita melakukan filterisasi IP. Kita filter dengan cara IP.dst. Kita pilih IP-nya berapa. IP.dst sama dengan 172.118.118.90. Enter. Ini yang kita dapetin dalam proses pengepingan. Ya, kalau kita mau mengukur atau menghitung jitter, kita lebih baik kita konversi dulu ke bentuk CSV. Ya, pilih file, pilih export paket di section, pilih SCSV. Kita tulis file CSV-nya, misal uji1 gitu ya. Lalu kita jalankan Excel-nya, aplikasi Microsoft Excel. Kita buka file CSV. Hasil dari kita melakukan ekspor ke CSV. Sini kita pilih all file. Lalu ini uji1. Kita buka. Nah, hal yang pertama kita lakukan perlu untuk merapikan datanya. Jadi kita atur datanya. Kita rapikan dulu. Pilih data, lalu pilih text to column. Kita pilih delimit, lalu kita next. Lalu kita pilih koma, lalu tabnya kita centangnya kita hilangkan. Kita klik finish. Oke, ini sudah rapi. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu rumus jitter itu seperti apa sih ya. Jadi kita buka dulu sumber yang kita dapetin. Ini dia sumbernya. Berdasarkan paper nasional yang udah diterbitkan. Ya, ini Journal of Control and Network System. Dimana rumus dari jitter. Ya, jitter didapetin atau diperoleh dengan cara total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima. Oke. Jadi kita balik lagi ke bentuk Excel-nya. Dimulai dari kita membuat dua waktu ya. Jadi kita anggap ini untuk time atau waktu yang pertama. Ya. Nah, di sini sayangnya saya menggunakan time zone-nya di komputer saya adalah Indonesia. Jadi ini satuannya adalah second ya. Time-nya ini second. Jadi kalau dirubah ke bentuk yang punya saya menjadi 1 juta. Harusnya ini 1,00 second. Jadi kita harus lakukan
perubahan dulu menjadi koma ya. Jadi yang titik-titik itu menjadi koma. Bagi Anda yang formatnya bukan Indonesia, biasanya udah langsung bisa, udah langsung dikenali bahasanya itu koma. Karena gini time zone-nya Indonesia, maka koma itu dianggap nilai ribuan atau 1 juta atau miliar ya. Tuh, ini dianggap 1 juta. Selanjutnya kita pilih format cell, lalu pilih number, kita atur komanya 2 saja. Oke. Lalu ini kita copy, lalu kita copy pastekan di sini. Kita pastekan di sini, ini menjadi time 2. Kenapa hal ini kita lakukan? Tahapan ini untuk mendapatkan nilai delay yang pertama. Ya. Jadi kita tulis di sini delay 1, dimana delay itu dapat kita ketahui dengan cara mengurangkan waktu yang diterima dikurangi dengan waktu pengirimannya. Jadi ini kita anggap sebagai waktu yang diterimanya, waktu penerimaan paket, lalu dikurangi dengan waktu pengiriman paket. Jadi ini kurangi ini ya. Lalu kita drag terus sampai ke bawah. Oke. Nah ini karena ini 0 ya, jadi kita anggap kita kosongkan saja. Jadi langkah selanjutnya kita copy pastekan delay yang pertama ini ke sisi sini dengan cara klik kanan, kita pastekan dengan values ya, nilai, biar nilainya nggak berubah. Tuh. Kita setting di sini ya. Nah, atau mungkin ini biar datanya banyak ya, kita ganti yang ini kok belakang komanya biar kelihatan lebih jelas ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita melakukan perhitungan variasi, di mana variasi delay itu variasi delay 1 ya, delay 2 dikurangi delay 1, variasi delay 2, delay 3 kurangi delay 2, kayak gitu. Jadi ini kita mengukur menghitung nilai variasi delaynya dulu. Jadi ini delay yang kedua ya, maaf ini kurang angkanya 2. Jadi variasi delay yang kedua dikurangi dengan delay yang pertama. Oke, kita akan dapetin seperti ini. Kita drag saja. Oke, sudah dapat nilai seperti ini. Kenapa kok kita jumlahin ini nggak sampai sisi sini? Karena sisi sini nggak ada nilainya, maka kita anggap kosong ya. Ini kosong. Jadi kita proses sampai di tahap ini saja. Lalu kita hitung total variasi delay dengan cara sama dengan sum. Nah, kita drag dari sini ke sisi sini. Oke, kita dapetin total variasi delaynya sebanyak atau sebesar ini 0,00554 ya. Lalu kita hitung jitternya. Jitter itu didapetin dari total variasi delay. Berarti dari ini dibagi dengan jumlah paket ini. Oh iya, kita belum mengetahui jumlah paketnya ya. Jadi kita hitung dulu jumlah paketnya. Jumlah paketnya kita ganti dulu 1, 2, 3 ya. Jadi kita hitung dulu jumlah paketnya ini ada berapa. Ternyata ada 16. Namun yang kita proses di sini hanya sampai 14 ya, karena ini sisi sini kosong. Kita nggak menemukan variasi delaynya. Maka jitternya itu total variasi delay dibagi dengan
total paketnya ada 16 dikurangi dengan 2 karena kita nggak memproses 2 paket kita, jadi totalnya 14 ya. Maka akan ketemu delaynya adalah 0,000395 second, atau ini kita kali 1000 ketemu millisecond. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah jaringan kita dikategorikan bagus, sangat bagus, jelek, atau sangat jelek? Ya, jadi berdasarkan paper ini, berdasarkan paper analisis QoS pada jaringan internet ya, di sini ada tabel yang berdasarkan standar TIPON. Kita ngacu pada nilai jitter. Ya. Nilai jitter saya yang saya dapetin itu 0,395 ya, masuk kategori 0. Maka bisa dikatakan jaringan saya berdasarkan jitter termasuk kategori sangat bagus karena nilai jitternya hampir mendekati nilai 0 ya. Atau bisa dikategorikan bagus lah ya, bukan sangat bagus atau bagus karena nggak murni 0 tapi ada nilai yang lain 0,395, berarti masuk kategori bagus ya. Ini cara pengukuran jitter. Semoga ini bisa membantu Anda dalam melakukan pengukuran atau perhitungan jitter yang menggunakan aplikasi Warsak. Terima kasih.